istimewa ya. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala bisa berjumpa lagi dengan bulan suci Ramadan. Bulan yang memberikan kesempatan kita untuk memperbaiki diri ya, menjadi orang-orang yang mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan pagi hari ini saya ingin menyampaikan terkait dengan 3 golongan manusia yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumil qiyamah. Di surat Al-Waqiah ayat ke-7 sampai ayat ke-10. Dan kemudian dilanjutkan ayat ke-11 dan ke-12 yang menunjukkan tentang jumlah mereka ya. Jadi di ayat ke-7 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kuntum azwajan salasa. Kalian akan dibagi menjadi 3 golongan. Ashabul maimanati ma ashabul maimanah. Jadi ashabul maimanah, golongan kanan. Maka gembiralah golongan kanan itu, berbahagialah golongan kanan itu ya. Ashabul mas'amati wa ashabul mas'amati ma ashabul mas'amah. Golongan kiri, maka celaka golongan kiri ini. Siapa golongan kanan dan siapa golongan kiri nanti akan kita bahas. Nah, ada yang ketiga, as-sabiqun as-sabiqun. Ulaikal muqarrabun fi jannatin naim. As-sabiqun as-sabiqun, kalau di dalam terjemahan Al-Qur'an itu siapa yang mereka yang paling dahulu beriman, merekalah yang paling dahulu masuk surga. Ulaikal muqarrabun, mereka didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala fi jannatin naim. Ya, dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Para mufassir banyak menjelaskan tentang makna dari 3 golongan ini ya. Saya mencatat beberapa penjelasan, misalnya disebutkan oleh Imam At-Tabari dalam tafsir beliau. Jadi manusia itu dengan 3 golongan tadi itu sebenarnya ada 2 kelompok. Satu kelompok masuk surga dan satu kelompok masuk neraka. Kelompok yang masuk surga itu ada 2 golongan, golongan kanan dan as-sabiqun as-sabiqun. Sedangkan yang masuk neraka adalah golongan kiri. Nah, disebutkan siapa golongan kiri itu? Orang-orang kafir. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha. Jadi orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab, ya berarti Yahudi, Nasrani, itu orang kafir dari kalangan ahli kitab, itu dimasukkan ke neraka jahanam dan mereka kekal di dalamnya. Sehingga ada beberapa penjelasan bahwa golongan kiri ini tidak perlu dihisab. Yaumul hisab itu tidak berlaku bagi golongan kiri. Kenapa? Karena tidak ada kebaikannya. Yang aja hanya dosa saja. Karena kekafirannya itu, maka dia langsung digiring ke neraka. Nah, kemudian golongan kanan ini orang-orang beriman. Orang-orang beriman semuanya dijanjikan surga. Tetapi orang-orang beriman ini dia harus dihisab dulu, ya, harus diperhitungkan dulu amalnya. Baru kemudian kalau pahalanya itu bisa menghapus semua dosanya, maka dia selamat. Kalau masih ada dosa yang belum terhapus, nah berarti dia harus mampir ke neraka gitu. Tergantung sisa dosanya. Kalau sisa dosanya banyak, maka dia akan lama di neraka. Kalau sisa dosanya sedikit, dia sebentar di neraka. Mau sebentar di neraka, kira-kira kuat nggak Pak? Ya, panasnya api neraka itu 700 kali lipat dari panasnya api dunia. Api dunia itu yang paling panas warnanya apa Pak? Biru. Ternyata bukan. Ada yang lebih panas lagi, yaitu yang bening atau putih. Ya, putih atau bening itu api yang paling panas. Jadi kalau kita lihat kompor yang api biru itu, di atas api biru itu masih ada selisih. Ya, antara panggangan dengan api biru itu ada selisih. Nah, yang selisih ini yang enggak terlihat atau yang warnanya putih-putih bening begitu, itulah api yang paling panas.
Nah, itu tuh, kalau lilin itu kan api urin, itu api yang paling ringan itu lilin itu. Yang warna urin itu panasnya paling ringan. Panas yang lebih berat yang warna biru. Yang lebih berat lagi itu yang enggak ada warnanya, yang enggak kelihatan. Sehingga kalau misalnya kita pakai lilin itu kita pegang-pegang itu enggak apa-apa. Ya, panasnya biasa. Tapi kalau yang apa istilahnya kompor yang api biru itu kita dekatkan wajah kita saja itu dalam jarak sejengkal itu sudah panasnya sudah terasa, ya. Apalagi api yang tidak ada warnanya itu panasnya luar biasa. Nah, matahari itu salah satu panas yang warnanya itu nggak kelihatan, ya, tapi panasnya luar biasa, ya. Jadi cahaya itu bisa mengantarkan panasnya matahari, jaraknya jutaan, ya, miliaran mungkin, ya, jutaan kilometer dari bumi. Tapi panasnya luar biasa. Suhu di bumi bisa sampai 50 derajat. Jadi panasnya luar biasa. Nah, neraka itu 700 kali lipat dibandingkan panasnya api dunia. Siapa yang berani duduk di kompor 1 menit? Ada yang berani? Ya, berani, wong kompornya belum dinyalain kan gitu ya. Itu nggak panas, kalau dinyalain luar biasa. Nah, orang-orang kafir itu ketika digambarkan dilemparkan mereka ke dalam neraka itu 70 tahun mereka baru sampai di dasarnya. Kita bisa bayangkan, umur kita mungkin ada yang sudah 70 tahun. Ada. Lama nggak kira-kira 70 tahun itu, Pak? Itu dari apa istilahnya pinggir neraka sampai ke dasarnya itu lumayan lama, sampai turun begitu, 70 tahun. Artinya apa? Neraka itu luas sekali, dalam dan luas. Sehingga orang sejak zaman Nabi Adam sampai nanti di akhir zaman itu dimasukkan semuanya ke neraka, itu masih muat. Gitu ya. Nah, oleh karena itu hadirin rahimakumullah, apa yang kemudian disebutkan terkait dengan ashabul maimanah, ashabul mas'amah dan as-sabiqun as-sabiqun. Kalau ashabul maimanah, ashabul mas'amah ini para ulama sudah banyak memberikan penjelasan. Ibnu Atsur misalnya, beliau memberikan penjelasan kanan itu identik dengan kebaikan, kiri itu identik dengan keburukan. Jadi golongan kanan itu golongan yang dia berada dalam kebaikan dan dia akan mendapatkan tempat yang baik, yaitu di surga. Sedangkan golongan kiri itu tempatnya di tempat yang buruk, yaitu di neraka. Ya. Jadi sederhana kalau diasosiasikan bahwa golongan kanan dan golongan kiri itu gampang difahami. Ya. Artinya beberapa penjelasan. Ya, termasuk Imam Al-Qurtubi, beliau menjelaskan ashabul maimanah itu mereka yang berada di sisi kanan dan menuju surga, ya. Dan sedangkan ashabul mas'amah itu mereka yang akan dibawa ke sisi kiri dan mereka menuju neraka. Nah, itu gampang ketika menerjemahkan siapa golongan kanan dan siapa golongan kiri. Ada yang menjelaskan golongan kanan itu orang beriman, golongan kiri itu orang kafir, ya. Nah, golongan orang beriman itu ada yang zalim, ada yang fasik, nah, gitu kan. Nah, itu mereka dihisap nanti, sehingga ada yang mampir dulu ke neraka. Kalau orang kafir langsung masuk neraka, kekal di dalamnya. Orang beriman itu 50-50. Ya, nanti dihisap oleh Allah. Ada sebagian yang masih tersisa dosa, dia mampir ke neraka, tapi ujung-ujungnya akan dimasukkan ke dalam surga. Semua orang beriman pasti masuk surga. Tapi ada yang mampir ke neraka dulu. Jadi ketika menjelaskan Imam As-Samarkandi, ya, dalam Bahrul Ulum, beliau menambahkan bahwa posisi sebelah kanan, jadi ashabul maimanah itu dia berada di posisi sebelah kanan dari Nabi Adam, ya. Ketika nanti di hari kiamat itu dipisahkan. Jadi Nabi Adam kemudian di sebelah kanan itu ashabul maimanah, golongan kanan. Sedangkan mereka yang apa istilahnya? Ashabul mas'amah itu ada di sebelah kiri posisinya Nabi Adam, dan mereka langsung digiring ke neraka.
Golongan kanan itu menurut Imam As-Samarqandi disebutkan dia akan menerima catatan amal dari sebelah kanan, ya. Jadi dari sebelah kanan dia mendapatkan itu. Nah, Imam Nawawi Al-Bantani beliau juga menuturkan bahwa pengertian golongan ashabul maimanah itu juga sebutan untuk orang-orang yang ahlul hasanah, orang-orang yang selalu berbuat baik, ya, sehingga kita selalu berdoa, ya, supaya kita selalu dijadikan sebagai orang yang baik, dan kita berharap bahwa semua kebaikan-kebaikan itu menjadikan wasilah sehingga kita bisa diberikan keistiqomahan di dalam kebaikan, ya. Jadi min ahlil khair, kita selalu berdoa supaya kita menjadi orang yang ahli dalam kebaikan. Artinya apa? Ringan dalam berbuat baik dan juga senang dalam berbuat baik. Nah, kalau orang itu ringan dalam berbuat baik, maka dia akan istiqomah, ya, dalam kebaikan itu. Kenapa? Karena tidak ada sesuatu yang memberatkan dia, merasa ringan. Nah, sehingga dia tidak akan terfikir untuk berbuat jahat. Jadi golongan kanan yang istiqomah dengan posisinya di golongan kanan itu kecil kemungkinannya dia akan berpindah ke golongan kiri. Meskipun ada peluangnya, iya, ada peluang golongan kanan ini bisa geser ke golongan kiri. Nah, golongan kiri juga ada peluang dia bergeser ke golongan kanan. Itu terkait dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang yang dia mau mendengarkan semua nasihat itu, maka orang itu akan mendapatkan hidayah, ya. Jadi ketika disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala proses orang mendapatkan hidayah itu diawali dengan alladzina yastami'unal qaula. Allah berfirman, alladzina yastami'unal qaula, mereka yang mau mendengarkan al-qaul, ya, perkataan-perkataan. Jadi artinya perkataan yang masuk itu ya apa saja perkataan itu, apa ada yang perkataan yang baik, nasihat yang baik, atau kritikan, ya, atau mungkin celaan, dan semua perkataan dia dengarkan. Wa yattabi'una ahsana, kemudian dia mengikuti yang paling baik dari semua nasihat, kritikan dan celaan yang dia terima, dia dengarkan itu, kemudian dia mencari mana yang paling baik, kira-kira mana yang paling baik. Bisa jadi orang yang memarahi kita itu adalah nasihat yang paling baik, ya. Dia marah kepada kita, dia mencela kita, tapi bisa jadi itu adalah peringatan bagi kita, dan itu adalah sesuatu yang baik bagi kita. Wa yattabi'una ahsana, kita ingin mencari yang paling baik. Ulaikal ladzina hadahumullah, maka mereka itulah orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya kita jangan hanya mau mendengarkan satu sisi, satu orang, satu sumber saja, jangan, cari yang banyak, karena hidayah itu tidak tahu datangnya dari siapa, ya, dari perkataan siapa. Bisa jadi anak kecil, anak kita atau anak tetangga, kemudian ngingetin kita karena kita berbuat salah, diingetin, Pak, nggak boleh yang kayak gitu, Pak, dosa itu. Nah, yang ngingetin anak kecil, kemudian kita remehin. Bisa jadi apa yang dikatakan oleh anak kecil itu adalah jalan hidayah bagi kita. Sehingga dengerin saja, celaan-celaan, caci maki, dengerin aja, ya, karena itu bisa jadi menjadi hidayah, itu bisa jadi menjadi perkataan yang paling baik, dan kemudian kita ikuti. Oh ya, benar dia ngingetin saya, ya, makasih ya, begitu. Ada nggak kira-kira kalau kita dimarahi orang tua, dimarahi teman, atau dimarahi orang lah gitu ya, kita ucapin terima kasih, pernah nggak begitu? Yang ada adalah dongkol, gitu kan? Jadi artinya apa? Kalau kita dimarahi terus kemudian kita baper, kemudian kita marah, kita istilahnya, ya, itu biasanya apa yang dinasihatkan pada kita, ya, dengan dalam bentuk kemarahan itu biasanya kita tolak, kita nggak dengerin gitu. Ya, itu kelemahan kita salah satunya. Jadi peluang hidayah itu bisa jadi dari orang yang marah kepada kita, mencaci maki, menjelek-jelekan kita dengan marah itu
dan kita baper gitu kan, kita nggak terima itu, sehingga kemudian kita ingin membalas dia. Nah pada saat itulah kemudian kita nggak mendengarkan apa yang diomongkan oleh orang itu, maka kita tidak peluangnya hilang, peluang untuk mendapatkan hidayah, karena bisa jadi disitulah hidayah. Maka dengerin saja, kita dimarahi itu dengerin saja. Kalau mau marah, mau baper, tahan, istighfar. Nah setelah selesai kemudian kita udah tenang, ucapin terima kasih ya. Begitu ya. Coba ayo, ini latihan kesabaran, salah satunya bukti kalau kita sabar, kalau kita dimarahi terima kasih. Ayo coba kita lah ini ya, istri kita marah misalnya gitu ya, orang tua kita marah, ucapin terima kasih ya. Maka semua yang diucapkan itu akan masuk ke dalam benak kita. Kenapa? Kan kita siap untuk mendengar, bukan menolak. Jadi banyakkan orang ketika dimarah itu dia menolak, posisinya dia menolak, sehingga nggak masuk itu apa yang apa istilahnya diingatkan, peringatan dari orang yang memarahi kita itu ini. Nah, oleh karena itu hadirin rahimakumullah, inilah. Jadi bisa jadi orang-orang yang dia ada di posisi golongan kanan ini, karena dia tidak mau mendengarkan nasihat, sehingga dia bisa terjerumus ya dalam perbuatan dosa, dan akhirnya kemudian masuk ke golongan kiri. Nah golongan kiri juga begitu, dia mau mendengarkan nasihat, kritikan, meskipun itu sakit, dia dicela, dicaci maki, dia dengerin itu, terus kemudian dia berpikir, mencari yang benar itu nasihatnya, terus kemudian dia bertobat ya, dia pindah ke jalan yang benar, menjadi golongan kanan ya. Jadi golongan kiri dan golongan kanan itu berpeluang untuk bisa saling berpindah ya, karena godaan setan itu selalu menyelimuti kita ya, mempengaruhi benak kita, pikiran kita, perasaan kita, hati kita. Bisikan-bisikannya sangat halus. Nah, oleh karena itu ketika kita sekarang ini ada di golongan kanan ya, menjadi orang-orang yang beriman, maka jaga itu golongan kanan ya. Posisi apa istilahnya, pertahankan sehingga kita tetap berada di golongan kanan. Nah, sehingga kemudian kita berpeluang untuk menaikkan level apa yang kemudian disebut dengan as-sabiqun ya. Orang yang paling dulu masuk surga gitu kan. Siapa orang yang paling dulu masuk surga? Nah, ini banyak ini yang apa istilahnya menjelaskan ya. As-sabiqun, orang yang paling dahulu, mereka lah yang paling dahulu masuk surga, mereka yang paling dulu beriman, mereka yang paling dulu berbuat baik ya, mereka yang paling dulu ya istilahnya menjadi orang-orang yang apa istilahnya mendapatkan predikat terbaik dari Allah, mereka yang paling dulu masuk surga ya. Jadi ulaikal muqarrabun, mereka didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Allah. Akhirnya dekatkan kepada Allah ya, karena di surga itu mereka akan berjumpa dengan Allah, maka dia disegerakan untuk masuk surga. Nah, as-sabiqun ini banyak yang meriwayatkan. Dari riwayat Imam Qatadah dan Al-Hasan dimaksudkan bahwa golongan ini adalah orang-orang yang paling awal beriman di setiap generasi awal Nabi dan Rasul. Ya, dari keterangan ini maka Rasul menjelaskan lebih lanjut, orang yang paling awal beriman ya, Rasul menjelaskan antara golongan kanan dari umat-umat terdahulu dan umatku, umat Rasulullah itu jumlahnya sama. Ya, artinya orang-orang yang paling dulu masuk beriman di kalangan para nabi-nabi itu jumlahnya hampir sama ya. Sedangkan jumlah golongan as-sabiqun dari umatku yang terdahulu itu lebih banyak dibandingkan dengan umat yang saat ini. Artinya kalau di surat Al-Waqiah itu disebutkan mereka as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin naim. Kemudian ditegaskan ya, orang-orang yang paling dulu masuk surga, orang yang disegerakan untuk masuk surga itu sullatum minal awwalin ya. Jumlahnya banyak pada generasi awal, kaum muslimin di generasi awal. Wa qalilam minal akhirin, dan sedikit jumlah dari generasi akhir. Generasi awal itu jumlahnya hanya sedikit. Di masa Rasul itu hanya berapa puluh ribu kaum muslimin.
tapi mereka banyak yang langsung masuk surga, yang masuk dalam golongan as-sabiqun as-sabiqun, disegerakan masuk surga. Nah, tapi golongan akhir itu jumlahnya banyak, tapi yang masuk sedikit. Ya, jadi kita ini miliaran kaum muslimin ini, jumlahnya masuk sedikit. Mungkin kalau dibilang prosentase di masa generasi awal Islam itu yang masuk mungkin sekitar 80%. Ya, jumlahnya sedikit tapi 80%-nya masuk surga, langsung masuk surga. Ya. Yang lainnya masih ngantri, ada yang masuk ke neraka dulu, ada yang istilahnya lama, ada yang sebentar. Nah, golongan yang terakhir mungkin 20%, tapi 20% dari sekian miliar kaum muslimin, ya. Ini minta diminum kayaknya ini, tahu-tahu. Iya, ntar aja gampang. Dia pengen diminum kayaknya, masih hangat. Iya, jadi sullatun minal awwalin wa qalilum minal akhirin. Ya, sedikit di masa akhir, artinya kita ini bersaing dengan miliaran orang, itu hanya kecil bagiannya, sedikit yang akan langsung masuk surga. Artinya apa? Banyak yang harus mampir ke neraka dulu. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Hadirin rahimakumullah. Ini yang kemudian kita sebutkan banyak riwayat, termasuk Ibnu Sirin. Beliau mengatakan bahwa yang dimaksud golongan yang terdahulu adalah mereka yang pernah sholat menghadap dua kiblat, ya, yaitu generasi para sahabat. Berarti kalau kita mengikuti pendapat Ibnu Sirin ini, ya hanya para sahabat yang apa istilahnya, yang mengikuti sholat dua kiblat, ya, yang pada saat turun ayat itu dia sedang sholat asar itu menghadap ke Masjidil Aqsa, kemudian diperintahkan langsung berubah menghadap ke Masjidil Haram. Pada hari itu yang sholat, kalau menurut Ibnu Sirin, ya, yang mereka sholat, istilahnya mendapati sholat dua kiblat itu, ya. Nah, di pagi dia masih sholatnya di Masjidil Aqsa, tapi duhurnya masih Masjidil Aqsa, asarnya sudah ke Masjidil Haram. Nah, itu yang menurut Ibnu Sirin, ya apa istilahnya, mereka yang termasuk as-sabiqun as-sabiqun. Nah, beda dengan as-sabiqun al-awwalun, ya. Kalau as-sabiqun al-awwalun mereka yang paling dahulu, ya, menerima dakwah Rasulullah. Nah, kalau kita lihat bahwa siapa sebenarnya as-sabiqun as-sabiqun, ya. Golongan kiri sudah jelas, orang kafir, mereka akan kekal di neraka. Golongan kanan orang beriman yang mereka digembirakan, ya, untuk masuk surga, meskipun kemudian berpeluang mampir ke neraka karena dia akan dihisab dulu. Nah, yang kita harus kemudian apa istilahnya dapatkan itu siapa sih sebenarnya as-sabiqun as-sabiqun, orang yang akan disegerakan oleh Allah, didahulukan untuk masuk surga, segera masuk surga. Artinya apa? Banyak beberapa penjelasan yang akhirnya kemudian kita bisa melihat bahwa orang yang as-sabiqun as-sabiqun itu mereka masuk tanpa dihisab, masuk surga bighairi hisab, ya. Jadi mereka tidak perlu dihisab. Kenapa? Karena tidak ada dosa. Jadi mereka tidak punya dosa karena dia selalu menjaga dalam keadaan baik, ya. Dan dia kemudian tidak ada apa, dia mendapatkan ampunan Allah sehingga dia meninggal dalam keadaan tidak punya dosa. Ketika dia dibangkitkan, dia langsung disegerakan masuk surga, tidak perlu antri di gerbang hisab, tidak perlu dihisab, tidak ada dosanya. Kalau orang kafir tidak perlu dihisab, nggak ada pahalanya, dosa semua, masuk neraka. Nah, ini golongan as-sabiqun as-sabiqun, dia tidak punya dosa, dia hanya punya pahala, sehingga tidak perlu dihisab. Yang akan dihisab oleh Allah itu yang masih ada dosa, ada pahala, sehingga nanti akan dihitung itu. Dosanya bisa dihapus oleh pahalanya atau tidak? Jadi jangan berpikir ketika orang itu meremehkan dosa, dia menganggap bahwa dia berbuat dosa itu bisa dihapus dengan sedekah misalnya. Belum tentu, ya. Belum tentu dosa ini bisa dihapus dengan pahala sedekah. Karena ada dosa-dosa tertentu yang dia hanya bisa dihapus oleh pahala-pahala dari amal-amal tertentu saja. Jadi ketika dalam satu majelis di sore hari Rasul berkumpul, ya, ngobrol-ngobrol dengan para sahabat.
Rasul menyampaikan ada satu dosa, yang dosa ini tidak bisa dihapus oleh pahala sholat kalian, pahala puasa kalian, dan pahala haji kalian. Para sahabat kaget, ya, ada dosa yang dosa ini nggak bisa dihapus dengan pahala sholat, pahala puasa, pahala haji. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasul, apa yang bisa menghapusnya? Maka kemudian Rasul menyampaikan keringat kalian ketika bekerja, ya, karena Allah di tempat yang halal, ya, bekerja yang halal, capeknya kerja yang halal itu menggugurkan dosa. Keringat kita itu menggugurkan dosa. Jadi kalau orang yang kerja capek itu biasanya keringetan, ya. Nah, itu. Tapi ada orang yang kerja nggak keringetan, ada ya. Orang yang kerja di tempat asing nggak keringetan, dia nggak capek. Berarti dia mungkin capek, tapi capek pikiran. Nah, capek pikiran itu tidak terasa capeknya, ya. Mungkin berbeda. Disitulah kemudian Allah bisa melihat orang-orang yang kerjanya nggak capek, gajinya gede biasanya, ya. Nah, gitu ya. Sedangkan orang yang kerjanya capek, keringetan, itu biasanya gajinya kecil, ya, kerja kuli, borongan dan sebagainya. Itu kan, wah, keringetan basah ya bajunya, gajinya kecil. Sedangkan direktur, manajer itu nggak keringetan, gitu ya, nggak keringetan, tapi gajinya besar. Tapi dia dosa yang digugurkan sedikit. Nah, sedangkan pekerja keras tadi itu dia gajinya sedikit, tapi dosa yang digugurkan banyak. Mau milih mana kita? Ya kan? Enak emang direktur. Iya, direktur gajinya gede, tapi dosa yang digugurkan sedikit. Kenapa? Oh, dia nggak capek. Sedikit doang capeknya, capek mikir doang, tinggal telepon gini dah selesai. Gajinya puluhan juta. Ya. Nah, oleh karena itu, kalau dia ingin bersaing, ini Allah Maha Adil, ya. Orang yang gajinya gede, dosa yang digugurkannya sedikit. Nah, kalau dia dosanya gajinya besar, kemudian capek, keringetan segala macam, ya itu untung dia. Siapa? Ya orang yang kerja di lapangan, di pertambangan, ya dia berlayar laut segala macam itu gajinya gede, bonusnya gede, dan dia capek, keringetan. Orang-orang kerja tambang di lepas pantai, ya orang-orang yang istilahnya jadi di kapal nelayan mencari ikan itu kan dia bisa sebulan di laut itu. Ya, keringetan segala macam, capek, gajinya puluhan juta itu gajinya, resikonya mati memang, ya, bahayanya tinggi sekali. Ya. Nah itu kalau dia bekerjanya halal dan dia ikhlas di dalam menjalankan itu, ya dapat penghapusan dosa besar, gajinya besar. Nah itu yang mau ya silahkan gitu kan, kalau mau. Biasanya berpisah dengan keluarga, ya, sebulan. Nah, di beberapa riwayat juga dikutip Imam Al-Baghawi, ya, ketika beliau menerangkan siapa yang dimaksud dengan as-sabiqun, ya. Jadi beliau mengutip dari riwayat At-Tabari dari Ibnu Abbas, dikatakan bahwa yang dimaksud dengan ayat ini adalah orang-orang yang lebih dahulu berhijrah. Dari mereka yang paling dahulu berhijrah, mereka itulah yang lebih dahulu masuk surga nanti di akhirat. Jadi orang-orang yang berhijrah, ya berarti ya para sahabat itu orang-orang yang duluan masuk surga. Kita baru yang berhijrah, kemudian ya baru nyusul gitu ya. Nah, sedangkan riwayat dari Ikrimah, ya orang yang paling dulu masuk surga adalah orang yang paling dulu masuk Islam. Berarti para sahabat lah yang paling dulu masuk surga. Nah, sehingga di sini disebutkan selain mengutip riwayat tadi, Imam Al-Ghabawi juga memaknai ayat ini dengan ayat lain, ya, yang disebutkan misalnya orang-orang yang as-sabiqun itu siapa, ya. Jadi Imam Al-Baghawi menjelaskan bahwa beliau menerangkan dengan salah satu ayat firman Allah di surat Al-Imran ayat 133 bahwa yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk surga itu di surat Ali Imran ayat 133 dikatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim wasyari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduwas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Nah, di situ. Jadi orang-orang yang
disegerakan ya mendapat ampunan Allah, disegerakan untuk masuk surga, diperintahkan untuk segera mendapatkan ampunan dan segera masuk surga yang luasnya seluas langit dan bumi itu, uiddat lil muttaqin. Ya, itu dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, disinilah kemudian di dalam satu kitab Ad-Da'wah wa Sifat Wajibat Syekh Mahmud Abdul Latif Uwaidah, beliau menjelaskan bahwa as-sabiqun as-sabiqun yang dalam ayat itu adalah al-muttaqun, orang bertakwa. Jadi orang yang beriman itu golongan kanan, dia masih dihisap dulu, ya, sehingga kemudian kalau dosanya bersih dia langsung masuk menjadi barisan golongan kanan dan siap-siap masuk surga. Tapi as-sabiqun as-sabiqun itu orang yang tidak punya dosa, orang yang diampuni dosanya oleh Allah sehingga dia meninggal dalam keadaan tidak punya dosa. Ini yang kemudian disebut dengan orang yang diwafatkan oleh malaikat dalam keadaan baik, dalam keadaan bersih dari dosa. Ini yang disebut dengan husnul khotimah, itu ini yang sebenarnya, ya. Jadi husnul khotimah, orang yang mati dalam keadaan baik, itu adalah orang yang bertakwa. Orang bertakwa itu sudah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah kenapa ketika kita memahami bahwa orang bertakwa ini adalah golongan yang langsung masuk surga tanpa dihisap, ya. Imam Nawawi juga menjelaskan, Imam Al-Baghawi juga memberikan satu keterangan. Dipertegas lagi dengan Syekh Mahmud Abdul Latif Uwaidah, beliau menerangkan bahwa as-sabiqun as-sabiqun itu adalah al-muttaqun. Jadi beliau menegaskan orang yang bertakwa. Jadi orang yang beriman itu dia harus berjuang dulu sampai melewati rintangan-rintangan yang akhirnya kemudian dia berhasil melewatinya dan dia menjadi muttaqun. Nah, Syekh Mahmud Abdul Latif Uwaidah beliau menjelaskan dalam hidup itu ada dua rintangan, ya, dua rintangan. Yang pertama adalah rintangan kekufuran. Kita sudah berhasil melewati rintangan kekufuran dengan menjadi orang yang beriman. Ada satu lagi rintangan yang harus kita lewati, yaitu hubbud dunya. Ya. Orang beriman itu menghadapi rintangan hubbud dunya. Dia harus bisa melewati rintangan hubbud dunya, kecintaan kepada dunia. Itu harus dikalahkan, harus bisa dia lewati. Nah, sehingga beliau jelaskan bahwa bagaimana caranya agar kita bisa melewati rintangan hubbud dunya, maka beliau menjelaskan lebih cinta kepada akhirat. Ya. Jadi kalau kita bisa mengalahkan kecintaan kepada dunia, maka kecintaan kepada akhirat ini harus lebih ditinggikan, lebih dikuatkan. Jadi kalau kita ini masih mencari dunia, masih berharap dengan dunia, ya, biasanya pengharapan kita terhadap akhirat itu kecil, ya. Kita masih banyak memperhatikan dunia, perhatian kepada akhirat itu biasanya sedikit. Nah, orang-orang yang seperti ini dia hubbud dunya, dia akan mengejar dunia, akan tergila-gila dengan dunia dan dia akan tertipu dengan dunia. Dunia akan menjadi fitnah bagi kehidupannya. Dan ketika dia meninggal, dia menyesal karena ya godaan-godaan dunia menjadikan dia harus harus memikul dosa-dosa yang harus dia pertanggungjawabkan. Korupsi, mencuri, berbohong, menipu, ya, dengan berbagai macam modus-modusnya, dengan apa istilahnya SMS, dengan kiriman-kiriman, ya itu semuanya menipu, dengan ngirim email, ngirim segala macam lah. Banyak orang yang tertipu sampai miliaran, ya. Mengejar dunia. Orang korupsi sudah ditentukan rezekinya masing-masing, ada jalan yang halal, ada jalan yang haram. Dia mengambil jalan yang haram. Kenapa? Karena cintanya kepada dunia, ingin kaya. Ya. Ketika kaya, ya justru dia menjerumuskan ke dalam perbuatan dosa. Orang kaya itu harus siap mental, ya, harus siap mental. Kalau kita belum siap mental jadi orang kaya, jangan minta kaya. Siapnya orang mental itu kan, orang kaya itu kan disebutkan sebagai agniya, orang yang merasa cukup, ya. Kekayaan itu pemberian Allah,
tapi orang kaya itu sikap mentalnya adalah dia merasa cukup. Ini cukup segini dah, yang ini lebihnya dibagi-bagi. Dia merasa cukup, ini cukup dah gitu. Bukan merasa kurang, ya. Kalau orang yang selalu merasa kurang, dikasih rumah satu, pengen rumah dua, dikasih mobil satu, pengen mobil dua, dikasih istri satu, pengen istri dua. Jangan dibahas, ibu-ibu marah ya. Jadi kalau orang yang masih ingin kemaruk, kalau bahasa orang Jawanya kemaruk, ya, masih serakah, masih merasa kurang, dia bukan orang kaya. Orang kaya itu orang yang merasa cukup sehingga sisanya dia bagi-bagi. Itu orang kaya. Mentalnya orang kaya adalah dia mau berbagi, ya. Sehingga kalau kita sudah terbiasa berbagi, maka minta kekayaan nggak apa-apa. Tapi kalau kita belum ringan dalam berbagi, jangan minta kaya. Nanti harta itu akan jadi fitnah bagi kita. Ya. Nah, bagaimana kita melewati hubud dunia itu? Kita lebih mencintai akhirat, ingat mati, ingat surga. Sehingga yang kita pikirkan adalah bagaimana kita mengurangi dosa dan menambah pahala. Apa yang bisa mengurangi dosa kita kerjakan, apa yang bisa menambah pahala kita kerjakan. Okay. Sedekah itu salah satunya, ya, yang bisa menambah pahala dan menghindarkan kita dari bahaya. Nah, puasa Ramadan yang sebentar lagi mudah-mudahan kita diberikan umur panjang oleh Allah, bisa berjumpa Ramadan, itu ada pahala dan ada penghapusan dosa. Istimewanya Ramadan. Sehingga ketika Allah katakan kutiba alaikumussyam, diwajibkan kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan pada umat-umat sebelumnya, la'allakum tattaqun, ya, dengan puasa supaya kita menjadi orang bertakwa, naik level gitu. Nah, ketika orang itu tidak faham untuk apa Allah mewajibkan puasa, untuk apa kita harus puasa, menahan lapar, menahan haus, ya, menahan nafsu, keinginan dan sebagainya ketika puasa. Itu tadi kecintaan pada dunia itu ditekan. Dia lebih mencintai akhirat. Dia ingat apa yang dijanjikan oleh Allah. Al-muttaqun, orang yang bertakwa itu. Jadi orang yang bertakwa itu dia meningkat, bertambah pahalanya dan digugurkan dosa. Ya, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Jadi puasa ya Ramadan itu bisa menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu. Artinya apa? Kalau orang itu menang, ya, menang dalam berpuasa, artinya dia mendapatkan kebaikan-kebaikan Ramadan itu, maka bukan hanya pahala yang dia dapatkan, tapi pengampunan dosa, pengguguran dosa. Nah, sehingga ketika orang itu berhasil melewati rintangan-rintangan dengan menahan lapar, haus dan menahan nafsu, ya, yang kemudian berhasil dia tahan pada saat dia berpuasa di bulan Ramadan, maka itu akan menaikkan derajat dia menjadi al-muttaqun. Ya, kecintaan kepada dunia dikalahkan dengan dia lebih cinta kepada akhirat. Sehingga di bulan Ramadan itu baca Quran, zikir, sholawat, bersedekah, sholat malam dan sebagainya, gitu ya. Jadi siang harinya penuh dengan ibadah, ya, bekerja dan juga berzikir, baca Quran dan sebagainya. Malam harinya juga beribadah, penuh dengan ibadah. Sehingga itulah yang kemudian digambarkan rintangan hubud dunia itu bisa dilatih dengan puasa. Ramadan itu adalah salah satu media kita untuk bisa melatih agar kecintaan kita kepada akhirat itu lebih besar. Orientasi hidup kita sudah lebih banyak memikirkan akhirat. Biasanya kan kalau di kalangan kita itu kalau orang sudah sepuh, orang udah usia lanjut, nah itu baru mikirin akhirat, kan begitu ya. Udah inget mati kalau gitu ya. Apakah kemudian yang mati duluan itu yang usia lanjut? Belum tentu, ya. Bisa jadi yang masih muda-muda itu duluan. Artinya memasuki umur, ya, memasuki umur sehingga kemudian dia mati itu tidak menunda, tidak memastikan apakah umurnya panjang dulu baru mati, enggak. Bisa jadi umurnya yang masih pendek langsung mati.
Karena kita tidak tahu umur kita berapa lama kan gitu ya. Nah, oleh karena itu persiapan untuk istilahnya punya orientasi hidup lebih mencintai akhirat itu bukan hanya ditanamkan kepada orang-orang tua. Dari kecil itu sudah harus ditanamkan. Anak-anak kita masih dari kecil itu sudah ditanamkan sehingga dia akan menghabiskan waktunya nanti untuk kebaikan. Sehingga dia mudah ketika disuruh menjadi hafiz Quran, disuruh mondok, ya, disuruh masuk sekolah Islam sekolah boarding, Islamic boarding, sehingga dia belajar agama, menghabiskan waktu untuk menghafal Quran, ya, dan menjadi anak soleh, ya. Siap. Kenapa? Karena orientasinya sudah akhirat. Dia harus menjadi orang yang bermanfaat bagi manusia dengan ilmunya itu. Sehingga dia disuruh pesantren ringan. Tapi kalau anak itu dari kecil tidak diajarkan orientasinya untuk akhirat, susah sekali. Suruh ngaji susah, suruh sholat susah, ya. Disuruh sekolah ke pesantren nggak mau, begitu. Nah, berarti ini orientasi yang harus kita tanamkan. Nah, sehingga ketika orang itu berhasil melewati rintangan hubudunnya, maka dia akan menjadi orang yang bertakwa. Nah, orang yang bertakwa itulah yang kemudian kalau kita lihat berbeda, ya, kondisinya dengan orang-orang beriman. Kalau orang-orang beriman itu disampaikan oleh Rasulullah SAW, innamal imanu yazidu wa yanqus. Sesungguhnya imannya orang-orang beriman rata-rata itu kadang-kadang naik dan kadang-kadang turun, ya. Dijelaskan, ditambahkan penjelasan oleh Sayyidina Ali, yazidu bi taat wa yanqus bi maksiat. Naiknya iman itu karena kita taat kepada Allah, menjalankan ketaatan. Turunnya iman karena maksiat, berbuat dosa, turun iman. Ada keinginan saja ingin berbuat dosa, itu udah mulai turun, tanda-tanda iman turun itu. Kalau iman naik, maka dia tidak akan terfikir berbuat dosa, tidak akan berani dia berpikir untuk berbuat dosa. Yang ada dalam pikirannya adalah berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik. Kalau imannya sedang naik. Jadi hati-hati. Kalau kita sudah ada dalam pikiran kita untuk berbuat dosa, itu iman kita sudah mulai turun. Tanda-tandanya begitu. Yazidu bi taat wa yanqus bi maksiat. Nah, itu imannya orang-orang, kondisi iman orang-orang rata-rata orang-orang beriman kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Tapi ciri-ciri orang bertakwa itu menunjukkan bahwa imannya itu stabil. Jadi orang bertakwa itu imannya stabil. Di surat Ali Imran itu kan disebutkan di ayat 134-nya, ya. 133 tadi kan disebutkan wasyari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduwas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Nah, surga itu dipersiapkan oleh Allah untuk orang bertakwa. Nah, siapa orang bertakwa itu? Disebutkan di ayat berikutnya. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas. Nah, ciri inilah yang kemudian mengindikasikan bahwa orang bertakwa itu imannya stabil. Orang yang mengejar dunia itu imannya labil, dia masih naik turun. Ya, ketika dapat rezeki, dapat bonus besar, wow, semangat. Begitu diuji oleh Allah, ya, mimpi lagi, malas lagi, kan begitu. Ya, jadi naik turun. Kalau dia mengejar dunia, orientasi hidupnya masih mengejar dunia, maka imannya akan naik turun. Kadang semangat, kadang loyo, kadang taat, kadang maksiat. Ya, sudah tobat, balik lagi. Itu kalau dia mengejar dunia. Nah, kalau orang sudah orientasinya akhirat, itu stabil dia. Orientasi hidupnya stabil. Dia tidak mengejar dunia. Akhirat itu lebih jelas, ya. Khairun wa abqa wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Makanya orientasi kita harus segera dialihkan, lebih banyak memikirkan akhirat. Dunia itu hanya sekedar saja kita pikirkan. Nah, inilah yang kemudian menjadikan kita ya, berusaha untuk menstabilkan iman kita. Kalau sudah stabil, maka orang-orang yang bertakwa tadi itu dia tidak ada pikiran untuk berbuat dosa. Dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada perencanaan, bahkan berpikir untuk berbuat dosa itu enggak ada orang bertakwa itu.
Jadi kalau kita itu masih terkadang mikir untuk berbuat dosa, ya, dosa apapun itu, ya, berbohong atau misalnya mengambil hak orang lain, mencuri atau menipu dan sebagainya, sedikit aja kita ada berpikiran itu berarti kita masih iman kita masih labil. Kalau orang bertakwa itu dia sudah pikirannya akhirat, dia hanya ingin dekat dengan Allah, ingin diridhoi Allah, ingin menjadi orang yang dijanjikan surga oleh Allah, sehingga dia tidak berpikir untuk berbuat dosa. Nah, sehingga tadi yang pertama imannya stabil tadi itu ya, yunfiku nafis sarra'i wad dharra. Orang yang berinfak baik dalam keadaan lapang maupun sempit, ya, mau lapang mau sempit dia tetap berinfak. Berarti dia stabil imannya, semangat berinfaknya stabil. Prosentasenya yang sama, jumlahnya mungkin beda. Dia komitmen infak 20% ya dari kekayaan dia, setiap bulan dia dapat gaji, dapat bonus 20% dia keluarkan buat infak. Baik dalam lapang maupun sempit. Kalau kondisi biasa ya 20%-nya mungkin hanya 100.000. Tapi ketika dia dapat rezeki banyak, 20%-nya bisa 1 juta. Bisa 10 juta, bisa 100 juta, bisa 200 juta. Ya. Nah, kira-kira kalau kita infak itu lebih ringan pada saat lapang atau pada saat sempit, Pak? Pada saat sempit ringan ya. Kalau pada saat lapang berat. Nggak kebalik, Pak. Ya. Pada saat lapang atau pada saat sempit kita merasa ringan? Pada saat sempit. Ya. Orang biasanya kalau mikirnya pada saat lapang dia baru infak, pada saat sempit berat infaknya, ya kan gitu. Keliru. Ya. Kalau kita berkomitmen infak itu pada saat sempit ringan, uang kita 100.000, komitmen infak 20%. Kita keluarkan berapa? 20.000. Uang kita 1 juta, 20%-nya berapa? 200.000, mikir. Ya. Uang kita 10 juta nih, dapat bonus 10 juta. 20%-nya berapa? 2 juta. Mau ngasih masjid 2 juta, kebanyakan kayaknya kan gitu ya. Uang kita 100 juta, ya 20%-nya berapa? 20 juta, lebih berat lagi. Artinya apa? Semakin kita dilapangkan rezekinya oleh Allah, itu tantangannya semakin besar. Kalau orientasinya kita untuk akhirat, maka ringan itu ringan. Ya. Milih mana, Pak? Kita dikasih 10 juta tapi infak 2 juta, atau kita harus infak 20 juta tapi dikasih oleh Allah 100 juta. Milih mana, Pak? Ya milih 100 juta tuh kan gitu. Ya kan gitu. Ya, jadi yang kita pikirkan tuh kita masih punya 80% gitu loh. 80%-nya tuh banyak. Jangan mikir, lah 20 juta gede juga, gede amat. Padahal itu cuma 20% gitu. Ya. Nah, orientasi hidup akhirat inilah membuat kita stabil. Yunfiku nafis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaid. Dia bisa menahan amarah. Orang yang bisa menahan amarah itu stabil, imannya stabil. Ya. Orang yang hubud dunia, cinta kepada dunia itu gampang marah biasanya. Dikasih rezeki banyak senang, begitu dikasih rezeki sedikit diuji oleh Allah marah. Ya. Proyeknya berhasil senang, proyeknya gagal marah, kan begitu ya. Jadi dia nggak bisa menahan amarah. Nah, orang yang bisa menahan amarah itu ketika orientasinya sudah akhirat. Wal afina 'anin nas, dia bisa memaafkan orang lain. Kalau orang sudah bisa memaafkan orang, dia mau didolimi, caci maki, kemudian dia minta maaf, dimaafin, ya udah nggak apa-apa, udah. Kenapa? Dia udah nggak mikirin dunia. Yang dia pikirkan adalah keridhaan Allah. Ya. Nah, orang yang tadi itu, orang yang bertakwa tadi itu, dia sudah tidak berpikir berbuat dosa. Ya, dia tidak ada keinginan berbuat dosa, tidak ada pikiran berbuat dosa. Tapi apakah dia berpeluang untuk berbuat dosa? Bisa jadi. Ya. Fa idza fa'alu fahisatan au dzalamu anfusahum zakarullah. Kuncinya di sini. Jadi orang bertakwa itu ketika dia dalam kondisi terpaksa, mepet, berat, tekanan berat, dia kemudian berbuat zalim, ya, berbuat maksiat, mendolimi diri mereka sendiri, zakarullah, dia segera ingat Allah. Ya, segera ingat Allah, kemudian dia menyesal, istighfar, terus dia tinggalkan perbuatan maksiatnya itu.
fastaghfaru li dzunubihim. Kemudian Allah memaafkan dosa-dosa. Coba, orang bertakwa ya, dia tidak punya dosa. Begitu dia berbuat dosa, dia menyesal, istighfar, diampuni dosanya, bersih. Gitu. Jadi dan tidak mengulangi lagi, sehingga dia sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang kemudian menjadikan orang-orang bertakwa itu orang-orang yang paling beruntung, ya. Husnul khotimah, kemenangan yang akan kita dapatkan nanti di akhirat ketika kita ini kemenangan yang sempurna, gitu ya. Kemenangan yang sempurna kita dapatkan nanti di akhirat adalah ketika kita masuk dalam golongan as-sabiqun as-sabiqun. Ulaikal muqarrabun fi jannatin naim, sehingga kita disegerakan oleh Allah untuk masuk surga. Maka kita harus meningkatkan level kita menjadi muttaqun, orang-orang yang bertakwa, ya. Nah, puasa Ramadan itu kesempatan kita untuk menjadi bertakwa dengan Ramadan itu. Yang sudah bertakwa mudah-mudahan meningkat ketakwaannya. Yang belum bertakwa mudah-mudahan bisa menjadi takwa, sehingga kapanpun Allah kemudian memanggil kita, ya, kita siap. Kenapa? Kita sudah sampai ke dalam derajat muttaqin. Ya, meskipun inna akramakum indallahi atqakum, orang yang paling baik, paling tinggi kedudukannya di sisi Allah adalah orang yang paling tinggi takwanya. Ya, sehingga khotib dalam setiap Jumat selalu mengingatkan kita harus meningkatkan kualitas iman dan takwa, harus tingkatkan terus. Ya. Nah, mudah-mudahan Ramadan besok kita bisa programkan untuk diri kita dengan amal ibadah, ya, program yang maksimal, seolah-olah Ramadan besok adalah Ramadan yang terakhir, kesempatan terakhir yang diberikan oleh Allah. Sehingga ketika selesai Ramadan kita sudah meraih derajat takwa, ya, sehingga kapanpun Allah memanggil kita siap kita. Ya, sehingga persiapkan dari sekarang. Persiapkan dari sekarang mentalnya orang bertakwa. Siapkan mental dulu. Kalau ilmu mungkin sudah banyak yang tahu, ya, yang faham sunnah-sunnahnya Ramadan, apa yang membatalkan puasa, ya, makruh-makruhnya, yang istilahnya pahala-pahala besarnya, sunnah-sunnahnya. Kita sudah tahu itu, tinggal dikerjakan. Ya, ilmunya sudah. Latihan fisik kita sudah biasa puasa Senin Kemis. Puasa Yaumul Bid, Rojab puasa, ya, Muharram puasa, banyak latihan berpuasa, ya. Tapi yang harus dipersiapkan paling penting adalah mental. Nah, mentalnya orang bertakwa itu adalah tunduk dan patuh, nurut, gitu. Jadi kalau kita ini masih belum mau tunduk dan patuh kepada Allah, apapun yang diperintahkan Allah laksanakan. Ya, apa yang dilarang oleh Allah tinggalkan, apapun resikonya tinggalkan itu. Nah, komitmen inilah yang mental orang bertakwa. Kalau kita sudah siap mental, maka Ramadan itu akan ringan kita jalani. Ya, karena apapun perintah Allah, kebaikan-kebaikan baik itu sunnah maupun yang wajib kita kerjakan. Apapun yang diharamkan oleh Allah baik yang makruh maupun yang haram kita tinggalkan, kita jauhi. Nah, inilah yang kemudian akan menjadikan kita naik level menjadi muttaqun, dan muttaqun adalah orang yang tadi disebutkan di surat Al-Waqiah, as-sabiqun as-sabiqun, orang yang disegerakan, yang didahulukan Allah untuk masuk surga, langsung masuk surga tanpa dihisab. Ya. Nah, mudah-mudahan ini satu pelajaran bagi kita semua. Mudah-mudahan kita bisa mengevaluasi Ramadan tahun kemarin yang belum maksimal apa? Dimaksimalkan. Ramadan tahun kemarin yang belum sempat kita kerjakan. Ya. Jadi Ramadan besok mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya dan kita jadikan seolah-olah, ya, semangat kita seolah-olah Ramadan besok itu adalah kesempatan terakhir. Ya, Ramadan terakhir, kita tidak tahu. Kalau kemudian dipertemukan Ramadan dengan tahun berikutnya, alhamdulillah. Tapi kalau enggak, ya cukuplah Ramadan besok itu sesuatu kesempatan yang jangan disia-siakan. Ya, mudah-mudahan kita selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan semua urusannya dan diringankan lagi kita untuk selalu berbuat kebaikan, ya.
Baik, itu yang bisa disampaikan pada pagi hari ini. Ada mungkin yang bertanya 1-2 orang? Cukup ya? Ini sekedar gambaran saja. Jadi ada 3 golongan, ya. Kita tidak menjadi golongan kiri. Golongan kiri orang kafir. Kita golongan kanan orang yang dijanjikan surga. Tapi jangan puas dengan golongan kanan, tingkatkan sehingga kita menjadi as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin naim, orang yang langsung masuk surga tanpa harus mampir ke neraka. Nah, inilah yang kemudian menjadi semangat kita. Ya, kita harus menjadi orang bertakwa. Kenapa? Karena hanya orang bertakwa yang dibebaskan dari api neraka, yang selamat dari api neraka itu hanya golongan orang yang bertakwa. Ya, kita selalu berdoa kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Lengkap doa kita. Kebaikan dunia, kebaikan akhirat, dan kita memohon dijauhkan dari api neraka. Nah, doa dijauhkan dari api neraka itu hanya bisa terrealisasi kalau kita menjadi orang yang bertakwa satu-satunya, ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi satu pelajaran bagi kita semua sehingga kita bisa memaksimalkan ibadah kita khususnya nanti bulan Ramadan sehingga menjadi Ramadan yang terbaik bagi kita, mendapat ampunan yang terbaik dan mendapat pahala yang terbaik. Baik, kita tutup bersama dengan sama-sama membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Afu minkum ala kulli halin bil taqwa. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.